Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufudila, NIM 091104190007, kelas A, semester 6, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinendendra Pak. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Jadi dari pengertian itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa kerangka teori sebaiknya dibuat atau disusun terlebih dahulu. Sebelum menyusun karya ilmiah, kerangka teori dapat dibuat dalam bentuk skema ataupun diagram. Kemudian bentuk teori. Teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik atau tapi substansi atau ide merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau cetak miring. Selanjutnya kita akan membahas fungsi teori. Fungsi teori yang pertama yaitu menetapkan suatu ketentuan untuk menentukan dan menetapkan sejenis istilah-istilah atau glosarium yang paling berhubungan dengan penelitian. Kedua, menyatukan bagian untuk menyatukan beberapa poin setelah didapatkan dari proses penelitian. Ketiga, gambaran latar belakang, membeberkan inti-inti karya ilmiah melalui latar belakang yang nantinya membuat penulis menjelaskan alasan terkait mengapa dan bagaimana situasi dari suatu objek penelitian. 4. Pembatas penelitian, yaitu penentuan kerangka teori membuat penulis lebih mudah dalam membahas topik yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, tujuannya adalah agar topik bahasan dari penelitian tetap pada jalurnya atau track yang sudah seharusnya dilewati. Kelima, informasi, metode, mengetahui dan memahami tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah, metode yang dipilih dalam melakukan penelitian, serta mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat karya ilmiah sesuai dengan topik atau bahan yang sebelumnya sudah dipilih. Baiklah, jadi soal yang terakhir yaitu proses lahirnya teori atau proses pembentukan teori. Yang pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kedua, klasifikasi merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrealisasi antar kelompok atau interaksi antar fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. 4. Informasi, prediksi dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi, sesuai dengan fungsi dari teori yang memberikan prediksi. Prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Kelima, pembentukan model-model yang menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks. Maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. 6. Pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya sub-subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Jadi itulah tadi beberapa pembahasan tentang teori. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.